sesuai SOP, pintu itu semua harus terbuka. Kalau memang ada, mohon maaf, kalau ada oknum yang menutup, lah itu kan ada CCTV di situ. Di situ CCTV ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari manajemen turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan juga kepada Pak Haris yang mana keponakannya juga mengalami hal yang sama sebagai korban tragedi Kanjuruhan. Kalau dari saya mengenai proses hukum, kami dari manajemen menghormati proses hukum yang ada dan kami mendoakan kepada Pak Haris untuk tetap tabah dan tetap kuat dalam menjalani ini. Karena beban berat yang dipikul Pak Haris juga kita shock juga semua tentang apa yang terjadi malam itu. Kita tahu semua bahwa pertandingan berjalan dengan lancar dan setelah peluit berakhir, saya bersama tim masih ada di lapangan dan kami maju ke supporter, baik menang atau kalah kami tetap maju ke supporter untuk memberi penghormatan dan mohon maaf, dan kami juga berbalik ke arah ruang ganti untuk masuk karena ada 1-2 supporter sudah masuk ke lapangan. Saya memerintahkan tim pemain untuk balik ke ruang ganti karena takutnya banyak yang masuk, karena waktu itu di pikiran saya yang ada ya ini pikiran normal, ketika banyak supporter masuk nanti panpel yang didenda. Waktu itu saya berpikir gitu, daripada seperti itu saya ajak masuk dan lebih menjaga kondusivitasnya. Setelah saya masuk di dalam ruang ganti, saya sudah tidak tahu lagi kondisi di luar karena saya lagi marah juga karena hasil yang kita terima kekalahan. Saya marah ke pemain, ada beberapa pemain juga marah-marah juga karena merasa ini tanah kelahirannya, kenapa kok kita bisa kalah waktu itu. Dan kita merenung semua sampai akhirnya saya mendengar teriakan dari supporter itu selang 30 menit dari kita masuk. Supporter mencari saya, Pak manajer, tolong pak, kawan kita lagi, Pak, kawan kita mau meninggal, Pak, kawan kita kena gas air mata. Dari situlah saya tahu bahwa di luar ada gas air mata ditembakkan, dan saya berinisiatif membuka pintu samping dari ruang ganti dan saya memasukkan korban yang waktu itu masih hidup, dan kita berupaya untuk membantu korban karena di tim juga ada tim dokter Nanang juga membantu. Saya tanya juga kondisinya ini gimana, terus sampai korban ini dimiringkan waktu itu masih 1, dan sampai korban ini meninggal dunia. Terus ada lagi korban, akhirnya hampir 8 korban saya masukkan. Ada yang masuk ini sudah meninggal, ada yang masih sakit. Ya, kita berupaya keras lah untuk membantu evakuasi korban ini sampai pada akhirnya kita membawa korban ini ke tengah lapangan lagi, karena di situasi di tengah lapangan udara sudah mulai bersih, udah
gas air mata udah berkurang, kita gelar karpet di sana, kita tidurkan semua korban di sana, baik yang meninggal ataupun yang belum meninggal, bersama tim pemain juga bahu membahu, bersama supporter juga, Aremania juga bahu membahu mencari korban-korban yang ada di sudut, mencari korban-korban yang masih tergeletak di tribun. Kita siapkan air sampai kita kehabisan air juga, dan kita juga berupaya meminta apa yang disampaikan Pak Aris tadi, juga berupaya meminta mobil atau ambulan untuk kirim ke rumah sakit terdekat. Saya di lapangan membantu evakuasi sampai dengan jam 12:30 malam. Terus saya masuk ke dalam ruangan untuk memastikan pemain, dan akhirnya pemain kita pulangkan di jam 1:30 malam, dan juga kita semua pulang balik ke mes, nyampe dari 1:30 sampai mes itu di 1:30. Setelah itu baru besok paginya saya mendapatkan informasi bahwa terjadi banyak korban meninggal dunia, lebih dari 100. Waktu saya mengevakuasi korban itu, yang saya tahu, yang saya sendiri dapati korban meninggal dunia itu ada sekitar 7-8 korban. Yang saya ingat ada 7-8 korban meninggal dunia. Saya nggak berpikir bahwa korban ini bakal sebanyak itu. Saya baru dapat infonya besok pagi setelah saya bangun tidur, dan saya dari jam 7 pagi saya nggak beranjak dari ranjang sampai jam 12. Saya menangis sendirian di kamar, ditemani istri. Saya menangis sampai jam 12 siang. Saya nggak nyangka kejadian tadi malam itu seberat itu. Setelah itu baru saya mulai keluar rumah untuk mencari informasi valid, dan mulai mendatangi rumah sakit dan mendatangi rumah-rumah korban. Dan hampir tiap hari kami dari manajemen, pemain, juga presiden klub selalu mendatangi rumah korban. Seperti halnya setelah sholat Jumat barusan, saya juga baru tahu di belakang kantor Arema ini juga ada yang meninggal dunia akibat tragedi atau peristiwa tersebut. Dan ternyata memang yang meninggal dunia ini tidak ada di catatan, karena saya tanya setelah dia pingsan dan akhirnya meninggal, dia kan bersama adiknya juga sempat pingsan dan menemukan kakaknya di depan gate, dan dia bisa telepon keluarganya, dan dia langsung membawa jenazah ini pulang ke rumah, jadi tidak mampir ke rumah sakit. Jadi mohon untuk kiranya bagi yang mengetahui korban meninggal dunia yang tidak sempat didata pemerintah atau rumah sakit, mohon memberikan data ke kami untuk didata dan untuk kita bisa takziah ke sana, berbelasungkawa, karena ternyata ada beberapa yang tidak tercatat. Dan barusan juga saya sudah meminta melihat sendiri surat kematian yang dikeluarkan dari pemerintah. Jadi seperti itu, saya dari manajemen menghormati proses hukum yang ada, dan untuk saya juga mengucapkan belasungkawa sekali lagi buat keponakannya Pak Aris. Saya baru tahu ini karena saya belum ketemu Pak Aris, baru kali ini saya ketemu Pak Aris, dan saya akan berkunjung ke rumah duka, dan nanti saya mungkin minta alamat ke Pak Aris. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haris ya,
sejak permohonan izin itu, kalau izin tidak disetujui maka tidak akan terjadi sepak bola. Satu. Yang kedua, sejak mulai terjadinya sepak bola sampai berakhir itu tidak ada persoalan, ya. Kemudian ada bagian atau tim yang dari kegiatan ini yang namanya Pak Suko itu sudah mengecek semua. Bahkan tadi dari Pak Ali sudah dapat informasi menjelang akhir mau dibuka permainan itu masih terbuka pintu itu Pak Ali, ya? Masih dibuka, ya. Jadi secara normatif atau prosedur yang dilakukan oleh tim panitia itu sudah tidak persoalan, ya. Jadi tidak ada pintu yang mengatakan ditutup dan seterusnya, karena kita punya tim tersendiri. Nah di sini kan ada timnya masing-masing, ada tim tiketing, ada tim bagian jaga, ya, security. Laporan dari security itu tidak ada persoalan pintunya, artinya terbuka, ya. Nah, itu ya yang dapat kami berikan informasi. Makanya kalau kami itu kan Pak Haris klien kami itu kan berdasarkan dari data informasi yang diberikan oleh bagiannya penjaga pintunya, itu data yang kami dapat. Mungkin bisa tambah Pak Ali. Jadi saya mau menambahkan tadi yang disampaikan karena disinggung. Jadi saya tadi sebelum sholat Jumat berkunjung ke rumah duka, yang mana yang meninggal itu adiknya. Dia nonton bersama, ini kakaknya ini nonton bersama dua adiknya. Adiknya satu nonton di VIP, yang kakaknya ini, adiknya perempuan yang terakhir yang meninggal dunia ini nonton juga di gate. Tapi ini dia nonton di gate di Lufasut itu, dan yang kakaknya ini karena tidak dapat tiket, dia belum masuk sampai menit ke 85 dia baru dapat tiket. Dia lari, dia menyampaikan ke saya tadi, dia masuk ke stadion itu pintu masih terbuka, tapi pas kejadian itu pintu tertutup. Dia menyampaikan seperti itu. Ya, ini yang saya dapat dari hasil saya berkunjung ke rumah duka. Jadi kalau yang disampaikan sebelum fluid berakhir itu masih terbuka, saya dapat kesaksian dari supporter ini, ya memang. Tapi setelahnya itu memang tertutup, katanya seperti itu. Sesuai SOP, pintu itu semua harus terbuka. Kalau memang ada, mohon maaf, kalau ada oknum yang menutup, lah itu kan ada CCTV di situ. Di situ CCTV ada semua. Mulai pertandingan sampai kick off, sampai pertandingan selesai ada. Silahkan dibuka CCTV di situ. Karena di situ juga ada portir yang menjaga di setiap pintu. Di situ juga ada pam dari kepolisian setiap pintu. Ya, kami selaku ketua panpel, saya ada di tengah. Laporan ke saya dari Pak Suko selaku security officer, pintu semua dibuka. Jadi itu sudah masuk di materi penyidikan. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan, nanti biar yang dari tim hukum yang bisa menyampaikan. Kami kan kemarin sudah mendampingi pada saat pemeriksaan di Polres itu. Saya kan mendampingi beliau. Apa yang disampaikan beliau itulah yang kita tuangkan di dalam proses di sana. Maka tadi saya bilang secara normatif itu kan sudah terpenuhi gitu loh, ya. Nanti mungkin perlu teman-teman itu coba minta dibuka CCTV itu gitu loh, supaya
tidak terdapat perbedaan. Ini kan perbedaan di luar urusan hukum gitu. Kalau yang ini mau dibuktikan faktualnya nanti di pengadilan mau dibuka gitu loh. Sementara kami ini tetap pada normatif yang sudah dilakukan oleh klien kami. Kami pada saat hanya baru mendampingi pada malam Kamis kemarin, ya. Kami mendampingi. Saya tadi memberikan pendapat berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh klien saya di kepolisian, ya. Secara faktual CCTV-nya kami kuasa hukumnya belum membuka, belum melihat, karena kan bukan menjadi haknya panitia, ya. Bukan menjadi kewenangan kita tidak menyimpan itu. Ya, kita prihatin lah terhadap otoritas operator sepak bola Indonesia. Saya hanya mengetuk hati nurani aja. Saya tidak mau lempar tanggung jawab. Kalau memang itu tanggung jawab saya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Tapi tolonglah bapak-bapak yang punya otoritas yang sebagai penanggung jawab umum seluruh sepak bola di Indonesia, minimal secara moral punya hati nurani lah menyampaikan. Ya, terima kasih. Jadi kami memawai Mabes Tni 250 orang yang bertugas di pintu-pintu dan juga di Centelbank. Sedangkan untuk yang petugas yang membawa senjata itu di luar tanggung jawab kami. Di situ ada Kapak Op sebagai PAM bertanggung jawab di lapangan. Ya, itu ya. Terima kasih. Anggaran keamanan sebenarnya berapa kemarin? Mohon maaf ya, kami bisa jelaskan karena sudah masuk di wilayah penyidikan. Mohon maaf.